Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, dan juga hari akhir, wa dzakarallahu katsira, sementara mereka dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan beliau bersama dengan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kejadian-kejadian kecil sebelum terjadinya perang Badar, yang kemudian akhirnya menyebabkan mereka ingin melakukan peperangan besar yang sebenarnya, yaitu peperangan yang akan terjadi di wilayah Badar. Nah, peperangan yang akan dilakukan di wilayah Badar. Nah, tentunya pada waktu itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah melakukan persiapan yang matang untuk apa? Melawan orang-orang kafir Quraisy. Di mana pada waktu itu persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah Rasulullah SAW berpatroli dengan para sahabatnya untuk mencari tahu apa yang telah dipersiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka berusaha untuk mencari tahu berapa jumlah kaum kafir Quraisy, berapa jumlah pasukan mereka. Ternyata waktu itu ketika mereka dapatkan kabar tersebut, ternyata jumlah mereka sebanyak berapa? 1.000 orang. Karena apa? Waktu itu ada 2 orang suruhan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian ditangkap oleh mereka, kemudian dipaksa untuk berbicara yang sebenarnya, diberitahukan jumlahnya begitu banyak, tapi dia tidak mengetahui berapa jumlahnya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada 2 orang tersebut, berapa unta yang mereka sembelih dalam sehari, ketika mereka persiapan ini. Lalu dikatakan jumlahnya sekitar 9 atau 10 unta setiap harinya ketika itu mereka sembelih. Artinya kata Rasulullah SAW, jumlah mereka sebanyak 900 atau sampai 1.000 orang. Nah, jadi Rasulullah SAW melihat dari jumlah unta yang dipotong bisa memperkirakan berapa?
jumlah orang-orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian juga menanyakan ya persiapan-persiapan mereka, apa-apa saja yang mereka bawa. Ternyata apa disebutkan, membawa persenjataan yang begitu lengkap, ya, unta yang begitu banyak. Lalu ditanya lagi Rasulullah SAW siapa saja yang para pemimpinnya ikut. Ya, diberitahukan bahwasanya Abu Jahal ikut, ya, Umayyah ikut, Utbah ikut, ya, dan para pemimpin besar lainnya pun juga pada ikut pada kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, berusaha untuk mencari tahu, ya, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian selanjutnya juga, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu apa? Berusaha untuk mencari tempat strategis, ya, ketika nanti perang Badar tersebut. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berusaha untuk mendahului orang-orang kafir Quraisy menuju tempat Badar itu, ya, menuju wilayah Badar. Sehingganya akhirnya pada waktu itu yang dicecarnya, ya, dicecar kaum muslimin pada waktu itu tentunya apa? Tempat-tempat yang ada sumber mata airnya, ya, sumber mata air, langsung ke sana. Dan juga berusaha agar apa? Menghalangi orang-orang kafir Quraisy, ya, menempati tempat-tempat tersebut. Nah, ketika mereka sudah di wilayah tersebut, menempati wilayah yang ada sumber mata airnya, maka kemudian salah seorang sahabat yang bernama Al-Habbab pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya, apakah ini, ya, tempat ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau ini hanya sekedar pendapatmu saja ya Rasulullah SAW? Maka kemudian Rasulullah pun memberitahukan bahwasanya ini hanyalah pendapat beliau dan ini adalah strateginya saja. Maka kemudian pada waktu itu Al-Habbab pun memberikan ide dan gagasan agar apa? Pada waktu itu kaum muslimin lebih maju lagi, ya, lebih maju lagi, yaitu lebih dekat kepada pasukannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi ambil tuh wilayah apa? Daerah-daerah tersebut yang ada sumber mata airnya, yang dekat dengan orang-orang kafir Quraisy, lalu kemudian kalau ada sumur-sumur yang dekat di situ kemudian ditutup. Agar apa? Agar nanti ketika bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy sudah tidak ada lagi tempat, ya, tidak ada tempat lagi sumber mata air yang bisa mereka dapatkan. Nah, tadinya jadi masalah gini, tadinya aturan cuma di tengah, ya, kan itu, di sumber mata air sini ada ini, lalu kemudian apa? Disuruh maju lagi mendekat. Agar apa? Tertutup semua sumber mata airnya. Ya, ini kecerdasan juga para sahabat. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar gagasan tersebut, ya, diambillah oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah pun mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang paling terbaik. Maka kemudian maju, ya, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu bermusyawarah dengan kaum muslimin. Padahal kalau kita katakan, ya, kalau kita katakan ini Rasul, Nabi, panglimanya kaum muslimin, bahkan rajanya kaum muslimin, aturannya apapun yang beliau katakan mutlak, kan gitu. Tapi karena ini merupakan suatu kemaslahatan bagi kaum muslimin, Rasulullah pun membuka peluang untuk apa? Bermusyawarah. Nah, ini kita terkadang dalam kehidupan kita, apa ya gitu ya, dalam kehidupan kita pengennya apa? Otoriter, kan gitu. Pokoknya suara saya yang paling benar, suara saya yang harus paling diikuti, ya. Walaupun nanti omongnya ayo kita bermusyawarah, ayo kita bermusyawarah, tapi ketika bermusyawarah kenyataannya apa? Enggak, ya. Pengennya apa? Suaranya yang harus paling diikuti. Ya, gagasan orang lain hanya sekedar gagasan, nggak boleh diterima. Ya, sorry, nah ini nggak benar nih. Lihat ini Rasulullah SAW, ketika ternyata melihat ada gagasan orang lain lebih bagus daripada beliau, gitu ya. Tapi apa? Rasulullah SAW pun mengatakan ini adalah pendapat yang paling terbaik. Dan juga lihat bagaimana adabnya para sahabat. Ya, adabnya para sahabat pun tidak menyangka begini dan sebagainya. Bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah.
ya adabnya mereka. Bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau apa? Hanya sekedar pendapat saja ya Rasulullah. Kan gitu. Ini bagaimana adabnya para sahabat. Ya, padahal bisa aja sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya langsung aja ke sana ya Rasulullah, harusnya begini-begini. Tapi enggak, bertanya terlebih dahulu. Nah, ini pelajaran untuk kita. Terutama Masya Allah ini DKM kan gitu seperti itu. Ya, ketika DKM Masya Allah ini kan maslahat untuk umum nih, DKM masjid kan gitu. Maka musyawarah, berikan gagasan-gagasan. Nah, dan yang lain juga bukan hanya sekedar diem, datang, ayo diem, diminta gagasan, diem seperti itu. Ini para sahabat mengajarkan, kalau memang ada gagasan yang baik dan berusaha untuk mengeluarkan gagasan tersebut, keluarkan. Kan gitu, keluarkan. Jangan yang memberikan gagasan itu aja, kumpul yang ngasih gagasan itu aja. Ya, kasih, berikan gagasan semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu apa persiapan yang dilakukan, berusaha untuk mencari apa? Wilayah strategis, terutama yang ada sumber mata airnya. Karena kita tahu pada peperangan tentunya pada waktu itu mereka akan merasa kehausan pada waktu itu. Nah, ini juga membuat orang-orang kafir nanti nggak bisa minum dan mereka ngerasa kehausan dan juga akan melemahkan kekuatan mereka tentunya. Nah, itu. Lalu kemudian yang selanjutnya, ya, mendirikan pos komando. Ya, mendirikan pos komando. Nah, ini ketika kaum muslimin sudah sampai wilayah Badar tersebut, lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai untuk ide pos komando saja itu berasal dari para sahabat. Yang biasanya namanya pos komando itu berasal dari siapa? Dari pimpinan tertinggi. Karena apa? Pengen ada perlindungan, ada tempat teduhnya. Kan pemimpinnya kayak gitu ya. Tapi ini Rasulullah enggak. Ya, tidak ada seperti itu. Lalu kemudian apa? Dari para sahabatnya langsung mengatakan, ya Rasulullah SAW, ya, ide gagasan selanjutnya adalah apa? Mendirikan pos komando. Untuk apa? Untuk pertama berjaga-jaga. Ya, untuk pertama berjaga-jaga. Kalau seandainya, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan, maka Rasulullah SAW bisa segera ke pos komando tersebut, lalu kemudian sudah disiapkan kuda-kudanya, lalu kemudian segera menuju ke kota Madinah. Yang kedua, untuk Rasulullah SAW berteduh. Lihat perhatiannya para sahabat, Masya Allah, kepada Rasulullah SAW. Hal-hal yang sepele seperti ini saja mereka perhatikan. Apalagi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sekali lagi, hal-hal yang sepele seperti ini saja, Pak, ini persiapan perang loh ini ya. Ya, pada waktu itu berpikir apa? Ini nyawa mereka nih bakal dikorbankan. Tapi pada waktu itu mereka lebih memikirkan Rasulullah. Hanya untuk yang sepele, untuk berteduhnya Rasulullah SAW. Itu dipikirkan oleh mereka. Apalagi kita katakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan gitu. Nah, ini kita lihat diri kita nih. Kita jangankan untuk memberikan teduhan untuk Rasulullah, berpikir untuk Rasulullah SAW seperti itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW aja jarang kita pelajari. Dan toh kalau seandainya kita telah pelajari, kita pun juga nggak mengamalkannya. Kan gitu. Tapi kalau mau ditanya apakah cinta kepada Rasulullah, paling kaum yang paling cepat untuk mengatakan apa? Ya, cinta kepada Rasulullah. Selalu seperti itu. Ya, selalu seperti. Nah, ini para sahabat apa? Talk less, do more, gitu ya. Ngomong dikit, tapi actionnya banyak. Dan benar-benar mereka terapkan seperti itu loh. Ya, maka nanti ketika Sa'ad bin Mu'ad pun memberikan ide tersebut, ya, diberitahukan bahwasanya sebabnya agar apa? Tadi untuk berteduhnya Rasulullah SAW, untuk mengatur strategi, lalu kemudian untuk selanjutnya apa? Kalau terjadi sesuatu yang benar-benar tidak diharapkan itu kekalahan, maka pada waktu itu apa?
Rasulullah bersegera. Makanya Sa'ad bin Mu'adz waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, buat pos komando ini, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita, maka itu syukur alhamdulillah, dan itulah yang kita harapkan. Tetapi kalau seandainya ternyata mendapatkan kekalahan, maka segeralah ke pos komando ini Rasulullah, sudah disiapkan kudanya, lalu kemudian menuju kota Madinah ya Rasulullah. Karena sesungguhnya di kota Madinah sana ada orang-orang yang cinta mereka kepada engkau ya Rasulullah tidak kalah dengan cinta kami kepada engkau ya Rasulullah. Ya. Namun karena mereka tidak mengetahui bahwasanya keluarnya engkau dari kota Madinah ini ke Badar ini untuk perang, sehingga akhirnya mereka pun luput untuk ikut berperang. Pak, jadi jumlah kaum muslimin yang pada waktu itu jumlahnya 313, itu bukan gara-gara apa? Bukan gara-gara kaum muslimin yang di Madinah tidak mau ikut berperang, bukan. Makanya ada nih beberapa sahabat yang luput dari perang Badar. Itu bukan karena mereka nggak mau ikut, tapi karena mereka tidak mengetahui ternyata apa? Pada waktu itu ternyata ada perang. Karena tadi 313 itu hanya dipersiapkan untuk apa? Mengejar apa? Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah itu gitu loh. Tadi kata Abu Sa'ad bin Mu'adz, ke Madinah ada orang-orang yang cinta mereka tidak kalah dengan cinta kami ya Rasulullah. Artinya apa? Mereka akan siap mengorbankan jiwa mereka untuk menjaga engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun memuji Sa'ad bin Mu'adz, ya. Lalu kemudian apa? Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'adz. Dan ini kita katakan, beginilah sifat para sahabat. Dan memang akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala pilih mereka sebagai apa? Sebagai pendamping dan penolongnya Rasulullah. Dan ini disebutkan sebagaimana yang disebut apa dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati para hamba, dan ternyata Allah mendapatkan bahwasanya hati yang paling suci dan hati yang paling mulia adalah hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau seorang nabi dan utusannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada hati-hati para hambanya, dan kemudian Allah mendapatkan hati yang paling mulia, hati yang paling suci setelah hati Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Hati para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai wuzara, sebagai penolong-penolong Rasulullah SAW, pembela-pembela Rasulullah SAW, yang mereka rela berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, itu. Maka jangan sampai ada perkataan, itu kan sahabat mereka jadi beriman kayak gitu karena bertemu dengan Rasulullah, itu di masa Rasulullah, gitu Pak ya? Iya, kan gitu dogoman sebetulnya. Mereka itu beriman karena mereka bertemu dengan Rasulullah di masa Rasulullah. Ingat dulu, bentar. Belum tentu kalau Anda di zaman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah akan menjadi seorang sahabat. Bisa jadi Anda akan menjadi siapa? Naudzubillah, yaitu siapa? Sekutu-sekutunya Abu Jahal. Bahkan jadi Abu Jahal ya, jangan-jangan kayak gitu seperti itu. Nah ini, ya, jadi jangan ada sampai ungkapan-ungkapan seperti itu. Keadaan kita yang seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kita bukan hati-hati yang layak untuk menjadi siapa? Para sahabat, untuk menjadi para sahabat, untuk menjadi pembela-pembela Rasulullah SAW yang benar-benar di garda yang paling terdepan. Tapi kita katakan, semoga Allah Subhanahu wa taala pun jadikan kita sebagai apa? Para penolong-penolong Rasulullah SAW dengan apa? Menegakkan sunnah Rasulullah, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, menjauhkan diri dari apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam setiap amalan. Kan gitu. Makanya apa? Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, nih Pak, bagi orang-orang yang mengklaim dirinya
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Apa? In kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun dalam akhlaknya, ibadahnya, tazkiyatun nufus, ikuti Rasulullah. Jangan ngomong iya cinta kepada Rasulullah, cinta kami, oh Nabi Muhammad, sallu ala Nabi, wah kan gitu. Ya, itu bagus, masya Allah, kita bersalawat untuk Nabi. Tapi kenyataannya ketika bersalawat pun juga apa? Salawatnya enggak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya kan gitu. Iya Pak. Salawatnya buatan salawat sendiri-sendiri. Ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak, kan kita dengar tuh di masjid-masjid tuh ada salawat, oh didendang itu kan seperti itu. Itu salawat tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanyakan kepada mereka, ini salawat Rasulullah bukan yang ngajarin, kan gitu. Rasulullah bukan yang ngajarin. Mereka akan mengatakan itu bukan Rasulullah. Ya kan gitu. Tapi anggaplah. Tapi apa salahnya bersolawat gitu kan? Nggak ada yang salah dalam bersolawat. Tapi pilihannya kalau ada solawat yang Allah langsung, yang berasal dari Allah, Allah langsung mengajarkan melalui lisan Rasulullah, dengan solawat buatan manusia, kira-kira itu mau pilih yang mana Pak? Pak, mau pilih yang mana? Kan gitu. Tapi kenyataannya yang berasal dari Allah jarang bener kita dengar. Gimana yang salat berasal dari Allah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala. Antum denger nggak tuh di masjid-masjid yang kayak gitu ada kayak gini? Salat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling tertinggi loh ini, salawat Ibrahimiyah. Tapi jarang ada terdengar di gitu ya. Ya, yang ada apa? Salawat-salawat yang sering dinyanyiin sama artis-artis, gitu sore itu. Ya, bahkan ada nada-nadanya itu nada-nada dangdut malah kayak gitu seperti itu. Ya, ada nggak ya Pak? Maaf nih ngomong ya, maaf. Yang sering kita Muhammadun, kira gitu. Masya Allah. Ini jangan-jangan yang beliau juga nih. Ya, itu kan lagu kan? Berasal dari apa? Lagu dangdut kan itu ya? Lalu kemudian dimasukkan kepada selawat Rasul. Kan gitu. Belum kemudian tadi kita katakan ada salawat-salawat yang dibuat-buat oleh manusia. Tapi kita anggaplah, anggap salawatnya adalah salawat yang benar. Tapi mana yang lebih benar? Dari Allah atau buatan manusia? Itu pertama. Yang kedua, buatan manusia bisa jadi terjerumus dalam kesesatan. Dan itu kenyataannya ada di luar sana. Yang ketiga, bisa jadi salawat tersebut menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ada, dan itu terjadi. Nah ini kita kembali lagi Pak ya. Ini kita kembali lagi ya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buktikan gitu ya. Bukan hanya sekedar ngomong ya. Bukan hanya sekedar ngomong. Coba berhenti ya dengan banyak omong, tapi apa? Talk less, do more. Banyak sedikit ngomong, buktikan ya yang sebenarnya cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Seperti itu. Itu tadi kita selanjutnya. Lalu kemudian juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selanjutnya adalah merapikan kembali atau memobilisasi pasukan kaum muslimin dan kemudian menghabiskan malam dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah, dan juga ada di antara mereka yang istirahat. Nah Rasulullah SAW pada waktu itu seperti itu. Ya, setelah mereka sudah melakukan persiapan, ngambil tempat strategi, di malam harinya Rasulullah pun
kembali menuju tempat yang akan terjadinya peperangan tersebut. Lalu kemudian Rasulullah pada waktu itu mengatakan, si fulan akan mati di sini, insya Allah. Katanya, si fulan akan mati di sini, insya Allah. Disebutin tuh, ya, nama-nama orang kafir Quraisynya. Si fulan akan mati di sini, insya Allah. Kata Rasulullah SAW. Dan itu benar-benar terjadi. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun di malam tersebut, ya, pada waktu itu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dekat sebuah pohon, meminta kepada Allah agar apa? Kaum muslimin diberikan pertolongan pada waktu itu. Sehingga akhirnya Pak, di malam itu, Masya Allah, kaum muslimin pada waktu itu merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, seperti itu Pak ya. Akhirnya pun mereka di malam hari itu, padahal besok mau perang. Tapi apa? Mereka mendapatkan istirahat yang benar-benar cukup. Sementara orang-orang kafir Quraisy, karena mereka nggak bisa mendapatkan ketenangan, apa yang mereka lakukan? Pesta pora. Ya kan itu mereka. Pesta pora. Buat ini, itu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nggak mendapatkan ketenangan. Ya, karena tidak mendapatkan ketenangan, akhirnya apa? Mereka buat pesta-pesta seperti itu agar apa? Menghilangkan ketakutan-ketakutan mereka. Tapi kaum muslimin, Masya Allah, di malam itu tenang, damai, tenang, bahkan mereka bisa istirahat. Kalau udah bisa istirahat, besoknya siap-siap bertempur, berperang. Sementara orang-orang kafir, ya sudah, malam harinya pesta pora dan lain sebagainya, pagi harinya ya ini kayak orang-orang mau begadang nonton bola nih kemarinnya. Masya Allah. Lalu kemudian selanjutnya, ya, akhirnya pada waktu itu kaum kafir Quraisy pun bersegera, di besok harinya, di pagi harinya, orang-orang kafir Quraisy bersegera menuju ke wilayah Badar. Nah, ketika mereka sudah mau menuju wilayah Badar, yang sebelumnya mereka di camp-camp militer mereka, pada waktu itu, ini pun terjadi perpecahan di antara mereka, Pak. Ya, terjadi perpecahan di antara mereka, di mana kebanyakan mereka pada dasarnya pada waktu itu nggak mau melanjutkan perang Badar. Ya, nggak mau melanjutkan perang Badar. Nah, contoh gimana? Hakim bin Hizam pada waktu itu, yang pada waktu itu mengatakan bahwasanya ini kita nggak bakal baik perkara kita ini kalau seandainya dilanjutin apa? Peperangan ini. Akhirnya apa? Hakim bin Hizam ini menuju kepada siapa? Utbah bin Rabi'ah. Ngomong kepada Utbah bin Rabi'ah adalah salah satu pemimpin kafir Quraisy pada waktu itu. Diberitahukan bahwasanya kalau kita lanjutkan ini nggak bakal baik ini. Ya. Dan pada waktu itu bahkan diberitahukan bahwasanya mereka pada waktu itu mengutus seorang untuk berpatroli, Pak ya. Seorang utusan yang tahu bagaimana cara strategi perang dan apa yang sudah dipersiapkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Jadi apa intelijennya juga ya, sore itu. Tadi kaum muslimin juga berpatroli, mereka pun juga mengutus. Pada waktu itu ketika dia Pak berpatroli, dia melihat jumlah kaum muslimin cuma 313. Dia katakan jumlah mereka 300-an. Tapi kata ya, kalau seandainya kalian tetap melanjutkan, maka tidak akan pernah ada kebaikan kepada kalian. Ya, tidaklah satu orang dari mereka akan terbunuh kecuali dia pun akan membunuh beberapa di antara kalian. Jadi pada waktu itu dia benar-benar apa? Ketika dia berpatroli, dia melihat keadaan kaum muslimin itu benar-benar sudah kayak singa yang siap-siap apa? Memburu mangsanya pada waktu itu. Jadi waktu itu bahkan dia mengatakan setelah dia selesai berpatroli, dia katakan mundur. Ya, mundur, jangan lakukan apa? Jangan lanjutkan peperangan. Maka kemudian tadi Utbah bin Rabi'ah pun mengatakan, cari alasan, dia berpikir, lalu kemudian dia berdiri di hadapan orang-orang kafir Quraisy, ya, cari alasan dan kemudian cari alasan yang berlogika. Dia katakan apa? Kalau kita lanjutkan peperangan ini, yang ada kita akan membunuh mereka, nanti akan tersisa apa? Dendam-dendam dari para kerabatnya, kan gitu. Contohnya apa? Kalau seandainya kita membunuh Muhammad, maka orang-orang Bani Hashim
dan juga Bani Muthalib pasti akan membenci kita, dan kemudian apa? Mereka akan membalaskan atas kematian Muhammad. Contoh seperti itu kan gitu. Belum ditambah yang lainnya gitu seperti itu. Udah kata Utbah, nggak usah lanjutkan. Ya, nggak usah lanjutkan. Maka Hakim bin Hizam ini pun lalu kemudian melaporkan. Tapi kata Utbah, ini harus dilaporin ke Abu Jahal nih. Kasih tahu nih ke dia, karena dia biangnya nih, kata seperti itu. Dia yang memecah-mecah nih orang-orang Quraisy. Karena pada waktu itu sebenarnya orang Quraisy gak mau melanjutkan. Dan bukankah Abu Sufyan pada waktu itu menyuruh untuk apa? Balik pulang. Karena apa? Kafilah dagang sudah selamat, sudah selesai. Gak usah lagi lanjutkan peperangan. Tapi gara-gara Abu Jahal, kata Abu Jahal apa? Lanjutkan perang. Ya, lanjutkan perang. Nah, lanjutkan perang. Nah, akhirnya apa? Pas dikatakan ke sana, Hakim bin Hizam memberitahukan bahwasanya Utbah bin Rabi'ah sudah memberitahukan agar apa? Jangan melanjutkan. Tapi kata Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah itu pengecut. Seperti itu ya. Dia adalah orang yang penakut dan perkataan-perkataan yang lainnya. Dan dia pun mengatakan, Abu Jahal mengatakan, karena sesungguhnya Utbah itu punya seorang anak yang sudah masuk ke dalam agama Islam, dan dia nggak pengen kalau anaknya pun terbunuh. Ya pokoknya alasan-alasan Abu Sufyan. Lalu kemudian Abu Sufyan pun memanggil salah seorang ya dari kabilah tertentu yang kemudian apa? Diberitahukan oleh Abu Jahal bahwasanya pada itu orang-orang ya Quraisy nggak jadi berperang atau pengen mengurungkan niat mereka. Sementara saudaranya sudah terbunuh. Maka kemudian berdiri orang ini lalu kemudian berorasi ya, memberitahukan bahwasanya saudaranya sudah terbunuh begini dan sebagainya, sehingga akhirnya pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy yang tadinya sudah mulai adem terbakar kembali ya, terbakar kembali semangat fanatismenya, lalu kemudian mereka pun melanjutkan perangan tersebut. Nah, ini nah, ketika itu akhirnya bertemulah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada itu melihat jumlah orang-orang kafir Quraisy yang begitu banyaknya, 3 kali lipat ya dari jumlah kaum muslimin, di mana jumlah kaum muslim berapa, Pak? 313. Jumlah orang-orang kafir berapa? 1000. Berapa kali lipat? Berapa? 2 atau 3, Pak? 3 kali. Kira-kira antum gimana tuh pakai itu, Pak? 300. Gitu kan? Jumlah jauh banget ini. Ya, jumlah jauh banget. Kalau 300 dengan 700 aja udah membuat gentar. Ini 300 dengan 1000. Tambah lagi perlengkapannya, persenjatanya begitu loh, lengkap. Ya, kendaraannya lengkap. Kaum muslimin kuda cuman 1 ya, sore itu. Untanya cuma beberapa, itu pun dipakai bareng-bareng, bergantian. 1 unta untuk 3 orang, 4 orang. Ya, yang pada waktu itu yang cuma naik kuda itu cuma 2 orang, Zubair dengan siapa? Mikdad kalau nggak salah waktu itu. Kan gitu. Yang di sana, masya Allah, itu kuda nggak terhingga. Unta, masya Allah, setiap hari aja motong 10 unta, masya Allah. Ya, ini beda banget. Maka pada itu ketika melihat seperti itu, Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Dan akhirnya Rasulullah pun menyuruh kaum muslimin untuk apa? Meluruskan barisannya. Nah, di sini ada peristiwa, masya Allah. Kembali lagi bagaimana ya hebatnya para sahabat itu. Ketika Rasulullah SAW meluruskan barisan kaum muslimin pada itu dengan anak panahnya, ya. Lalu kemudian salah seorang dari sahabat yang bernama Sawad pada itu, ya, Sawad bin Ghaziyah,
Apa? Dia sengaja memajukan badannya. Ya, agak melenceng sedikit. Agak melenceng sedikit pada waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah lagi dulu, langsung kemudian apa? Anak panah tersebut tertusuk ke perutnya. Ya, tertusuk ke perutnya siapa? Sawat tadi itu. Maka kemudian Rasulullah pas ketika tertusuk ini, kata Rasulullah, Sawat, luruskan barisan. Maka kemudian Sawat pun mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya engkau telah menyakitiku ya Rasulullah. Kata Sawat, engkau telah menusuk perutku dengan anak tersebut, dan aku berhak untuk meminta kisosnya ya Rasulullah SAW. Kan kenapa? Sakit nih, kayak gitu kata Sawat. Maka kemudian mendengar hal tersebut, ya, karena ini adalah sebuah kebenaran dan memang harus dilakukan pada waktu itu, Rasulullah buka bajunya, balaskan kisos. Masya Allah Pak. Dalam keadaan kayak gini, ya, itu apa nggak jengkel tuh para sahabat yang lain tuh Pak ya, ngelihat kelakuan seperti itu, ya, lagi seperti ini kok tiba-tiba harus ada kelakuan seperti ini. Kata Rasulullah, balaskan kisosmu sekarang juga, nggak perlu nunggu nanti, ya. Kenapa pada waktu itu ketika perut Rasulullah SAW sudah dibuka, maka kemudian pada waktu itu Sawat pun langsung memeluk Rasulullah SAW, lalu kemudian mencium tubuh Rasulullah SAW. Masya Allah, dicium langsung Pak. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Sawat, apa yang mendorongmu melakukan seperti ini wahai Sawat? Lalu kemudian Sawat pun mengatakan, ya Rasulullah, ini peperangan sebentar lagi, ya, musuh sudah di hadapan kita ya Rasulullah, dan aku berharap, ya, akhir pertemuanku denganmu ya Rasulullah, yaitu aku bisa apa? Mencium dirimu, mencium tubuhmu, dan kemudian bersentuhan antara kulitmu dengan kulitku ya Rasulullah SAW. Maka kemudian lihat, ya, ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban dari Sawat tadi, Rasul pun mengatakan apa? Mendoakan kebaikan untuk Sawat. Pak, lihat kembali lagi bagaimana cintanya para sahabat. Bahkan tadi Sawat sudah tahu nih, sudah berpikir, udah saya bakal mengorbankan diri saya. Untuk apa? Membela Rasulullah SAW, membela apa? Islam dan Rasulullah SAW. Bahkan dia sampai mengatakan, ini kalau bisa dijadikan pertemuan terakhirnya. Enggak ada berpikir, oh enggak, menang, tenang aja, dapat ghanimah. Enggak, berpikir apa? Mati ketika itu. Dalam keadaan syahid, dalam keadaan mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa menariknya. Lalu kemudian, Pak, ada peristiwa menariknya juga. Ya, kalau tadi itu di antara kaum muslimin, ini peristiwa menariknya dari mana? Orang-orang kafir Quraisy. Dan pada waktu itu yang melakukan siapa? Abu Jahal. Di mana Abu Jahal pada waktu itu, ketika sudah bertemu seperti itu, Abu Jahal meminta, ya Allah, Masya Allah, kan? Mintanya enggak Lata, Uzza, Hubal, Manat, enggak Pak? Ya Allah, ya, hancurkanlah Muhammad itu esok hari ya Allah. Intinya gitu, hancurkanlah Muhammad. Dan kemudian apa kata Abu Jahal pada waktu itu? Ya Allah, siapapun di antara kami berdua yang lebih engkau cintai dan ridhoi, maka berilah kemenangan kepadanya. Dan ternyata apa? Doanya Abu Jahal makbul. Itu ya, terkabulkan. Kenapa? Orang yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada perang Badar tersebut, doanya Abu Jahal apa? Makbul, mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa pada itu? Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapat kemenangan. Bahkan pada itu Abu Jahal mati di perang Badar tersebut. Pak, tapi hebatnya apa? Nah, kita katakan
Lihat bagaimana kelakuan orang-orang musyrik jahiliyah ini. Ketika mereka berada dalam keadaan genting seperti itu, ya, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada siapa? Allah langsung. Enggak, mintanya kepada siapa? Berhala-berhala yang mereka sembah di biasanya. Tadi enggak Lata, Uzza, Hubal, Manat, enggak. Langsung mintanya kepada Allah. Ketika apa? Terjadi sesuatu yang genting, yang bakal mungkin akan membinasakan diri mereka. Dan ini Allah kabarkan dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Ini orang-orang musyrik jahiliyah kata Allah, ya. Kalau mereka menaiki sebuah bahtera, lalu kemudian bahtera tersebut terombang-ambing dengan ombak yang begitu besar, yang akan menghabisi mereka, membunuh mereka, apa yang dilakukan oleh mereka? Da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tapi kemudian apa? Falamma najjahum ilal bar, kata Allah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka kemana? Ke daratan kembali. Artinya apa? Sudah dalam keadaan aman, ya, enggak keadaan genting lagi. Apa kata Allah? Idahum yusyrikun. Maka mereka pun mempersekutukan Allah kembali dengan apa? Dengan berhala-berhala mereka. Ya, ini kelakuannya orang-orang musyrik jahiliyah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, bisa sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, pribadi-pribadi yang selalu mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya, dalam surga Firdaus A'la, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak keturunan kita, dan juga teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.